warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman walladzi an'amana bi ni'matil Islam walladzi an'amana bi ni'matil istighfar walladzi an'amana bi ni'matil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang utama adalah nikmat sehat dan juga sempat, sehingga malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan sholat Isya berjamaah. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Sungguh ini nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan, sehingga kita dapat memberkahi diri dalam kehidupan kita di dunia untuk kehidupan ukhrawi kita. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita harus selalu istiqomah di dalam menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah atau Abdullah, dan senantiasa Allah memberikan kekuatan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan sedikit mereview apa yang dulu pernah kita sampaikan, sehingga dengan review itu atau mengingat kembali, kita akan lebih mantap, akan lebih tahu, dan tentunya itu menjadi dasar kita melaksanakan apa yang menjadi petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun judul atau tema yang akan kita sampaikan secara umum sama, yaitu membangun iman untuk meraih ridho ilahi. Kenapa iman ini harus kita bangun? Ibarat sebuah rumah, supaya rumah kita itu selalu menjadi baik atau selalu menjadi rujukan di dalam kita beribadah, di dalam kita beristirahat, di dalam kita berkumpul bersama dengan keluarga dalam bingkai iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Ini Ibu sudah hafal gitu ya. Al-A'raf ayat 96. Ayat ini merupakan atau menyampaikan kepada kita bahwa iman itu menjadi prasyarat terbukanya rezeki dari Allah, atau kebaikan dari Allah, atau barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingat kembali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Aman wa taqwa ini menjadi kunci pertama, Bapak Ibu. Amanu wa taqwa ini kunci pertama, atau kata kunci pertama. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal
ard walakin kadzabu. Nah, ini kata kunci kedua di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ini kata kunci kedua. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau dan seandainya anak bahwa ahlal qura, penduduk desa atau penduduk sebuah wilayah, aman wa taqwa, beriman dan bertakwa. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ini beriman dan bertakwa, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, maka Allah akan membukakan alaihim, terhadap mereka, barokah dan barokah minas sama dari langit wal ardi dan bumi. Jadi kalau kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah Bapak Ibu, maka Allah akan bukakan pintu barokah baik dari langit maupun dari bumi. Jadi semua Allah berikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Oh, kalau begitu berarti iman dan takwa itu menjadi sangat penting, atau menjadi prasyarat, atau menjadi sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kebaikan itu dari langit maupun dari bumi. Artinya semua diberikan kepada mereka. Karena dunia ini isinya hanya langit dan bumi. Sekalipun lautan Anda tapi sudah termasuk as-samai wal ardh. Maka ini harus kita pegang teguh Bapak Ibu, iman dan takwa. Jangan sampai lepas, jangan sampai berkurang, atau bahkan alhamdulillah jangan sampai hilang. Maka ini harus kita pegang teguh karena ini menjadi kunci utama. Sebaliknya, walakin kadzabu, dan seandainya umat itu atau masyarakat itu kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman kepada Allah, mereka sombong terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, fa'akhadnahum, maka Allah akan mengambil nikmat itu, barokah itu, kebaikan itu, kebahagiaan itu, kesenangan itu, semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, dikarenakan mereka mendustakan, tidak mengimani, tidak mempercayai, mengabaikan, meninggalkan, bahkan tidak mau tahu tentang apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau kita ini sudah beriman dan bertakwa, adanya hanya ayam, tentrem, senang, selamat. Pun itu yang Allah sampaikan. Tetapi, nah ini, mereka mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, maka Allah akan siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Berarti hidup kita ini Bapak Ibu yang ada hanyalah iman dan takwa, kebaikan dan amal soleh. Tidak ada yang lain, karena itu menjadi kunci. Tetapi kalau kita mau disiksa, kita mau disengsarakan, kita mau dikecewakan, kita mau dirugikan, maka ini kan silakan untuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk menguatkan iman kita. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25, surga itu bagi orang-orang mukmin. Maka orang yang selain mukmin atau tidak beriman, maka tentu saja akan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya Quran surah Al-Baqarah yang 25. Dan berilah wa basyiril ladzina, dan berilah kepada mereka kabar gembira.
Mereka siapa? Amanu, mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara tentang amanu, mereka yang beriman kepada Allah, itu mesti harus ada amal soleh, perwujudan, perilaku, tutur kata, etika, sopan santun, dan semua amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Annalahum, bahwasanya bagi mereka lahum jannatin, yaitu surga. Bu, pengen surga apa bukan? Pengen. Mau masuk surga apa bukan? Ya. Mau tahu baunya surga atau tidak? Ya. Yang jelas semuanya kalau ditanya pasti mau. Tetapi prasyarat ini aman wa amilus sholihat harus dilakukan di dalam kehidupan mereka. Jadi bahwa kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, harus selalu berpegang teguh kepada amanu wa amilus sholihat. Kalau ayat yang pertama tadi itu amanu, ya, kemudian buat takau, yang di surat ini adalah amanu wa amilus sholihat. Ini yang harus kita ingatkan ya Bapak Ibu. Kalau seterusnya ini hanya keterangan daripada apa yang akan ada di dalam surga itu, tasri, tabiat, dan ulama dan seterusnya. Ini hanya sekedar pengingat akan itu. Kemudian, nah ini sholat berjamaah, berarti kaitannya dengan masjid maupun musola, dan ini seiring sejalan dengan tema daripada musyawarah daerah atau Musda Muhammadiyah Malaysia yang akan dilaksanakan besok hari Ahad tanggal 30 Juli di Prambanan. Insyaallah besok kita akan berangkat ke sana. Yang diutus atau yang diminta untuk hadir hanya 2 Bapak Ibu. Jadi kita mohon maaf hanya untuk ketua dan sekretaris. Sehingga insyaallah kita berangkat. Temanya apa? Memakmurkan masjid, memajukan Klaten. Jadi bahwa Muhammadiyah dan Malaysia atau Kota Muhammadiyah secara keseluruhan atau lembaga Muhammadiyah ini ingin bahwa Klaten ini maju, Klaten berkembang, Klaten menjadi lebih baik. Tapi memang kata kuncinya bagaimana masjid-masjid yang ada di Klaten itu bisa makmur, sholat jamaahnya rutin ada. Kemudian jumlah jamaahnya juga tidak diragukan, artinya banyak. Kegiatan-kegiatan dakwah hidup, alhamdulillah di Almanah ini insya Allah hidup Bapak Ibu nih. Saya kira cukup seminggu 2 kali. Apa perlu ditambah 3 sampai 4 kali? Kalau nanti ngajinya seminggu atau sepekan 4 kali, terus masa kinanya kapan Pak? Masa kinanya kapan? Jadi saya kira 2 kali sudah cukup, ditambah dengan pengajian-pengajian yang lain. Nah, ini mudah-mudahan diawali dari kita nabda'u bi nafsina. Jadi kita mulai dari Masjid Al-Manah ini, kita memakmurkan masjid, mudah-mudahan menjadi efek daripada majunya Kabupaten Klaten. Masih mengingat beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu hadis diriwayatkan Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yaqullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbabul wudu'i 'alal makarim wa kasratul khuta ila masajid wa tidarus sholati ba'da sholati wa ta'limul riba. Artinya Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu ditunjukkan tentang suatu amalan yang dengan amalan itu menghapus dosa-dosa? Bukan apa betul? Ditunjukkan sebuah amalan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, yang maunya miskin jadi kaya, yang maunya punya hutang lunas, maka yang tadinya malas jadi rajin,
yang tadinya lemah jadi kuat dan seterusnya. Itu diangkat derajat kita. Mereka berkata, wahai Rasulullah, beliau bersabda, amalan itu adalah satu menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan. Jadi menyempurnakan wudhu. Waktu yang tidak menyenangkan itu apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita mungkin lagi malas, lagi cuacanya dingin sehingga tidak mau pegang air atau mendekat dengan air, atau memang ya tidak mau. Karena memang sifat manusia itu kadang ada semangat tapi juga kadang-kadang tidak semangat dan seterusnya. Maka ketika itu kita mau menyempurnakan wudhu kita, maka akan menghapus dosa dan akan mengangkat derajat kita. Yang pertama. Yang kedua, banyaknya langkah menuju ke masjid. Dari berwudhu itu kemudian kita menuju ke masjid dan menunggu sholat setelah menunaikan sholat. Artinya menunggu sholat setelah menunaikan sholat adalah ketika kita masuk ke masjid, kita sholat. Setelah selesai masih banyak waktu kita menunggu jamaah yang lain menunaikan sholat. Maka 3 hal itu yang akan dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat itu Bapak Ibu bukan karena kita kaya, bukan karena rumah kita mewah, bukan karena keluarga kita sukses dunianya, bukan karena kita banyak teman dan lain sebagainya, tetapi amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat sesuai dengan hadis riwayat Muslim adalah menyempurnakan wudhu, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat setelah kita menunaikan sholat antara Anda dan iqamah. Termasuk di dalam hadis ini ada satu perintah yang tidak secara langsung bahwa ketika kita niat untuk ke masjid, masuk ke masjid maka harus sholat terlebih dahulu. Nah, sekilas mawon. Kemudian yang selanjutnya ini hadis riwayat Muslim, man tawaddu'a lis sholati fa'as babal wudu'a summa masan ila sholatil maktubati fa sholaha ma'an nas au ma'al jama'ati au fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu. Man barang siapa tawaddu'a berwudu lis sholati untuk sholat, fa'as babal wudu'a dan ia menyempurnakan wudunya, summa masa kemudian berjalan ila sholati menuju ke masjid, ila sholatil maktubah menuju masjid untuk menunaikan sholat fardu. Sholat maktubah itu sholat fardu. Fasolah ma'anas lalu dia ikut sholat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ghafarallahu lahu dzunubahu. Jadi Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang menyempurnakan wudhunya kemudian menuju masjid dan ia sholat bersama orang-orang yang sholat di dalamnya. Berarti apa yang kita lakukan keseharian kita Ibu, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita besok di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jangan pernah malas, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah abai terhadap hal-hal kecil yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini banyak hadisnya Bapak Ibu. Memang sengaja kita cari beberapa hadis yang mendukung satu hadis dengan hadis yang lain. Dan kebanyakan memang di sini diriwayatkan oleh Muslim. Mata tohara fi baitihi summa masya ila baiti min buyutillah. Lihat dia fardatan min fardillah atau tahu ihdahuma ta'utu qati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa bersuci berwudu dari rumahnya, mata tohara barang siapa bersuci berwudu fi baitihi di rumahnya, cuma kemudian masa berjalan ila baitin min buyutillah ke masjid atau mushola, lihat dia untuk menunaikan fardatan min fardillah yaitu sholat fardu, karena khutwatahu maka langkah yang pertama,
takutu kelihatan menghapuskan dosa, wal kufra dan yang lain atau langkah selanjutnya tarfa darajatan, meninggikan derajat kita atau mengangkat derajat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan semangat kita berwudu dari rumah untuk menunaikan sholat jamaah selalu dapat kita lakukan karena menghapus dosa, kemudian mengangkat derajat. Wudu merupakan amalan yang ringan, tapi pengaruhnya luar biasa. Selain menghapuskan dosa kecil, wudu juga mengangkat derajat seseorang ke dalam surga. Nah, ini yang kemarin ini. Sawu suku bakun paling atas di atas sof minta kami sholat. Luruskan sof kalian karena lurusnya sof adalah kesempurnaan sholat. Jadi setelah kita selesai dari rumah berwudu, kemudian kita berada di masjid. Apa yang dilakukan setelah sholat? Kemudian akan menunaikan sholat jamaah. Perintahnya Rasulullah ini sawu suku bakun, luruskan sof kalian. Karena lurusnya sof adalah kesempurnaan sholat. Sehingga kalau sof kita atau barisan sholat kita tidak lurus, tidak rapat, maka akan mengurangi kesempurnaan sholat. Maka ketika kita akan menunaikan sholat jamaah, Bapak Ibu, hal yang penting kita perhatikan adalah barisan sholat. Kalau yang hadir itu sudah lurus, sudah rapat, tapi yang tidak hadir itu kadang-kadang tidak tahu, sehingga ya, banyak merengahkan sof di dalam sholat. Maka sebenarnya alangkah lebih bagus, lebih cantik gitu. Itu kalau satu keluarga itu berjamaah ke masjid. Karena sebagai orang tua, ayah akan tahu ilmunya. Sebagai seorang ibu juga akan tahu ilmunya. Sebagai seorang anak juga tahu tentang bagaimana meluruskan dan merapatkan barisan sholat yang menjadi bagian kesempurnaan sholat. Artinya ketika sholat kita sempurna Bapak Ibu, maka nilainya 10 atau 100. Nah, kalau tidak sempurna bagaimana? Bisa jadi ya, kita diberikan nilai oleh Allah 80 atau 90. Yang jelas tidak dapat mencapai 10 atau 100. Maka ini menjadi apa? Perhatian kita supaya sholat kita ini betul-betul dapat sempurna, terutama kita. Nah, perkara nanti kita rapat kemudian yang tidak tahu kemudian tidak rapat ya sudah, berarti menjadi tanggungannya sendiri. Ini dalam riwayat yang lain. Okay. Ini sawu suruh aku pakai atas di atas sukufi min iqamati sholat. Kalau tadi kan pakai atas di atas sholat min tamami sholat. Nah, ini hadis riwayat yang lain. Pakai atas di atas sukufi min iqamati sholat. Jadi ada tamami sholat, ada iqamati sholat. Min tamami sholat dan iqamati sholat. Ada dua hadis. Yang prinsipnya sama, luruskan sof kalian karena lurusnya sof adalah bentuk menegakkan sholat berjamaah. Kalau tadi kesempurnaan sholat, kalau yang ini bentuk menegakkan sholat berjamaah. Sudah dilaksanakan ya mungkin kira-kira? Sudah. Bapak-bapak sama dipakai? Pun. Sing pun. Nah, yang belum bagaimana? Ya mudah-mudahan mereka bisa mengetahui. Karena Rasulullah SAW yang sahu mana ibadah fi sholati wa yaqulu istawu wa la tahtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ini masih dalam hal mengingatkan barisan sholat. Dahulu Rasulullah SAW memegang pundak-pundak kami sebelum sholat atau sebelum sholat terus memegang pundak-pundak. Biarnya tidak pundak keseluruhan tidak, tapi yang ada di samping kanan, samping kiri. Kemudian beliau bersabda, luruskan sof dan jangan bengkok. Jadi kalau ada jamaah masjid kok sofnya bengkok-bengkok, ada betul Bu? Ya, mungkin karena terlalu panjangnya masjid ya, dan tidak ada penanda lurusnya sof seperti ini. Tidak ada penanda garis sof itu
maka bisa jadi berbelok-belok. Maka di sini Rasul mengatakan luruskan shaf dan jangan bengkok. Sehingga hati-hati kalian, maksudnya kulub itu qalbun, hati kalian nantinya akan bengkok atau berselisih. Jadi bengkoknya shaf, tidak lurusnya shaf itu menyebabkan hati kita ini juga tidak lurus atau berbelok-belok gitu. Makanya kadang malas, kadang nggak mau, kadang semangat, kadang ngamuk. Nanti ngamuk ya. Memang hidup ini kadang-kadang harus ada apa gitu, dinamika, ada variasi gitu kan. Ya bisa-bisa kayak bodoh kacane. Ini udah punya kayak status macam ini boleh. Lagi gue, lagi makan di restoran, apalagi healing itu, terus ditulis di status itu ben bodoh kacane. Alhamdulillah, iso bodoh karo kancane. Untuk bungkus pun dan mawon, jangan sekudon kata ya. Pokoknya hidup ini harus dipenuhi dengan khusnudon. Kenapa? Karena perintahnya Allah khusnudon. Apa aja perintahnya Allah dan Rasulnya bersukudonlah. Hamba-hamba wahai umat-umat tidak ada. Yang ada adalah berkhusnudon. Maka ketika ada teman kita pasang itu, ya khusnudon Allah gitu. Alhamdulillah kalau bisa sama sebagaimana teman-teman yang lain. Mosok boleh bisa orang tahu healing kan, orang tahu piknik, orang ngerti kirimasan, orang ngerti parakritis, bukan ngerti gunung Merapi kemana. Nah kan belum mau nanti. Wah kita kapan-kapan kan belum mau ini. Nanti medannya bisa lebih ekstrim mungkin. Itu kembali kepada di sini luruskan shaf dan jangan bengkok sehingga hati-hati kalian nantinya juga akan bengkok. Mudah-mudahan dengan lurusnya shaf kita, Bapak Ibu, hati kita dapat istiqomah di dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini agak beda ya. Aqimus sufufa wa hadu bainal manaqib wa sadul khalaq walikum bi aidi ikhwanikum wala tadalu faujatin bisaitoni wa man wasala sofa wasalatullah wa man qata'a qata'ahullah. Luruskan shaf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. Celah di sini adalah jangan sampai shaf yang kita buat ini kemudian ada kekosongan atau celah atau lubang ya, yang bisa dipakai untuk mengakhiri kalau di kita. Namun berlemah lembutlah terhadap saudara dan jangan kalian biarkan ada celah untuk setan. Jadi celah yang dimaksud adalah kekosongan di antara shaf yang ada, dan itulah celah yang akan digunakan oleh setan. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus shaf, Allah akan memutusnya. Apa yang disambung adalah persaudaraan di antara orang-orang mukmin. Dan apa yang akan diputus adalah persaudaraan atau silaturahim di antara mukmin. Maka jangan sampai ada celah di antara shaf yang ada di dalam sholat kita. Dari mana pun kita mulainya, dari kita sendiri, dari kita. Maka ketika kita akan menunaikan sholat berjamaah, siap untuk ditunaikan, perhatikan shaf kita sendiri dan kanan serta kiri kita. Kalau ada kiri kita, kalau ada celah, ditarik. Mas sini, di sini gitu. Jadi diajak gitu, diajak. Jangan dibiarkan. Kemudian ini ya salah satu adab yang harus diperhatikan ketika kita menunaikan sholat jamaah, Bapak Ibu. Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Perhiasan di sini, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, bukan perhiasan yang biasa panjenengan pakai, bukan gelang, bukan kalung, atau ibu, atau gelang lah, gitu ya. Jadi perhiasan yang dimaksud oleh ayat ini dari para mufassir adalah pakaian yang kita gunakan untuk sholat adalah yang terbaik. Terbaik itu bukan barunya, tetapi bersih ya, dan layak untuk dipakai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau jatuh aja itu dipilih baju yang paling bagus. Masa menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan baju seadanya atau dengan mukena yang sudah kasar kusut gitu. Ya, jadi gunakanlah pakaian untuk sholat, alat untuk sholat yang terbaik. Jadi gunakanlah perhiasan, ini bukan perhiasan yang biasa kita maksud, tetapi pakaian. Maka alangkah baik dan alangkah utamanya Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak kalau mau sholat itu menggunakan pakaian, bukan kaos, maksudnya baju. Menggunakan baju, bukan kaos. Ya, kecuali memang dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Contoh mungkin bepergian, atau panjenengan mau pergi ke Jakarta, jadi driver, supir. Yang namanya driver itu kan mesti nanti, apalagi mobilnya kurang AC, AC-nya tidak berjalan normal, akhirnya kan bergelobios. Kalau pakai baju kan tidak nyaman, pakai kaos. Nah, maka pada saat itu kalau memang tidak bisa berganti baju ketika nanti mau sholat, dimaklumi, artinya diperbolehkan. Tetapi kalau kemudian bisa menggunakan pakaian yang bagus, artinya berganti pakaian, maka akan menjadi lebih baik. Idza sami'tum al-iqamah famsu ila sholati wa 'alaikumus sakinah wal wiqar wa la tusri'u. Hadis riwayat Bukhari Muslim, apabila kalian mendekati iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang, jangan terburu-buru. Ampun melayu, patuh. Ya, jadi meskipun sudah iqamah, ya sudah iqamah, kebetulan Pak Dharma masih di depannya Pak Mulya di sana atau di depannya Pak Wakil di rumahnya sana. Ya sudah, nyantai saja di Pak Dharma ini, santai saja. Tapi saya lihat Pak Dharma ini selalu santai di dalam kerja. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai terburu-buru atau bahkan lari. Ya. Sudah baca surat yang terakhir, gitu ya namanya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tiba di tempat kufuwan ahad. Nah, ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan itu, Bapak Ibu. Meskipun kamu mau sholat, mau beribadah, mau menghadap Allah, tetapi tetap jangan tergesa-gesa. Paham ya? Nah, fa'idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarkab rak'ataini. Apabila kalian masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Meskipun apa gitu. Berarti kalau sudah sampai ke masjid segera masuk masjid dan menunaikan sholat 2 rakaat. Idza shalla ahadukum ila shay'in yasquruhu minan nas fa ta'adun ayyat sitazan baina yadayhi falyaqfu faqih aba fal yuqatil lahu fa inna ma huwa syaitan. Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra. Sutra itu pembatas. Bapak Ibu kadang kalau sholat di masjid, salah satu masjid mungkin ada orang yang sholat, terus kemudian tasnya ditaruh di depan. Oke. Itu dalam rangka agar ada pembatas antara kita yang sholat dengan orang yang lewat. Jadi orang yang lewat kalau sudah di depan tas kita, maksudnya di sana ya, maka silakan berjalan. Ada kadang diberi kursi, nah kursinya gitu. Sholat sunat karena posisinya tidak di depan, akhirnya dikasih kursi. Itu dalam rangka untuk membatasi agar kita yang sedang sholat ini tidak dilewati oleh orang lain. Maka kalau Bapak Ibu melihat seperti itu tidak usah bingung, karena memang itu ya salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau bisa Bapak Ibu, ketika kita sholat sunnah itu ambil tempat yang agak pinggir, kalau bisa di depan. Kalau di depan kan dekat tembok, tidak ada akan orang yang lewat, atau di pinggir. Orang tidak akan lewat di pinggir, maksud lewat pinggir-pinggir gitu. Nah itu. Nah kalau memang sudah penuh semuanya, berarti kita ambil yang lebih, yang agak aman tempatnya. Lah bagaimana kalau anak-anak? Ya namanya anak-anak gitu. Kalau bisa memang diingatkan, diberitahu. Nanti kalau pas sholat jamaah jangan lari-lari ya. Sudah dibilang begitu, aku lari-lari.
Ya sudah, nanti setelah sholat dibilang lagi, tadi kok kamu masih lari di depan orang yang sholat, besok jangan lagi ya. Ya begitu aja terus, karena namanya anak, kadang ingat, kadang lupa. Kecuali kalau yang lewat ibu, nah ini, gitu. Lalu langsung saja ya. Janganlah sholat kecuali menghadap sutra. Jadi ketika kita sholat harapannya dekat dengan pembatas atau ada batas. Dan jangan biarkan seorang lewat di depanmu. Jadi kalau ada orang yang lewat jangan dibiarkan. Kecuali tadi bukan anak ya. Anak-anak ini mau nyegat gimana gitu ya. Ya kalau memang bisa nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak bisa ya dimaklumi namanya anak-anak. Tapi sebagai orang tua harus selalu memberi tahu. Atau gitu ya. Jika ia enggan dilarang maka tolaklah ia dengan keras karena sebenarnya bersamanya ada korin, ada syaitan. Intinya itu. Kemudian, nah ini terakhir. Andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosanya perbuatan melewati orang yang sholat, niscaya dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sholat. Itu. Jadi Rasulullah memberikan penekanan daripada kamu lewat di depan orang yang sholat, maka lebih baik kamu berdiri selama 40 tahun. Jadi kalau memang pandangan Bapak Ibu mau setelah selesai sholat kok mau keluar, tetapi keluarnya harus melewati orang yang sholat, maka lebih baik duduk terlebih dahulu menunggu sampai dengan yang di belakangnya itu tidak ada orang yang sholat. Artinya jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Karena berdiri 40 tahun itu lebih baik daripada harus melewati di depan orang yang sholat. Nah batasnya bagaimana? Kalau tidak ada pembatasan di sutra, Bapak Ibu, maka paling tidak ini, sebagaimana karpet ini. Kalau memang mau terpaksa lewat, berarti harus melewati jangka berapa ya? 1 meter. Jadi jangan pas di depan orang yang sholat, tapi harus kira-kira sajadah atau ukuran karpet ini. Tapi kalau masih bisa menghindari, hindari. Tapi kalau memang tidak bisa menghindari, lebih baik diam. Kalau terpaksa harus keluar karena ada hajat, ya ada hajat khusus gitu, ya, maka lewatnya jangan di depan pas sholat, tapi ada jarak kira-kira 1 meter, sebagaimana karpet atau sajadah yang biasa ada di masjid dan musola. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah cekap. Mungkin-mungkin pengertosan kalau agar kita tindakan satu berikut kita tindakan sholat bersama. Kira itu yang mengakukan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.